Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, masih membahas mengenai Donghua Shaolin. Setelah pertempuran yang sangat panjang dan menegangkan turnamen Akademi Roh babak penyisihan, namun Dai Mube beserta anak-anak lainnya masih kesal tidak menyambut baik kedatangan mereka dan justru menyalahkan Huowu sebagai penyebab utama terlukanya Tang San. Xiao yang menyusul pun mempertegas hal tersebut, ia lantas mengusir anak-anak Akademi Chihuo dan melarang mereka untuk datang lagi mengingat kita adalah musuh dalam turnamen. Keesokan harinya turnamen kembali dimulai. Perwakilan Sri Lanka dengan cepat dan mudah bisa menyelesaikan pertarungan demi pertarungan. Meskipun Tang San hanya bisa mengisi tempat para penonton karena Master Show masih belum memperbolehkannya untuk berpartisipasi ke dalam arena. Sampai suatu ketika bertemu juga tim Sri Lanka dengan tim yang bisa menandingi kekuatan mereka. Ialah tim dari Akademi Botani dengan kekuatan roh jenis tumbuhan bertipe pengendali seperti Tang San. Tak butuh waktu lama, salah satu dari perwakilan tim tersebut menumbangkan dua delegasi dari Sri Lanka. Tai Long kemudian maju sebagai delegasi ketiga dari tim Akademi Sri Lanka. Namun di hadapan Master Roh tipe pengendali pada level yang sama, pemilik roh pelindung Raja King Kong tersebut juga tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya giliran Mang Houjun. Sepanjang turnamen Akademi Roh Elite berlangsung, ini merupakan penampilan perdananya di atas arena. Meskipun sebagian besar masih bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Mang Houjun, mereka sudah jauh menurunkan ekspektasinya setelah melihat tubuh gendutnya yang memang terlihat biasa-biasa saja. 这也太不尊重大赛了。哇，可是很快的，你还是下去吧。好的，不如姐姐你打我下去吧，不过你可要轻一点哦。第四魂技，同万要塞。 Nampaknya kekuatan Phoenix Api milik Mang Houjun adalah mimpi buruk bagi Master Roh tipe pengendali tumbuhan. Mau seberapa cepat dan seberapa kuat tali akarnya mencoba menjeratnya, dalam sekejap dapat Mang Houjun bakar hingga tak bersisa. Sejauh ini Mang Houjun sanggup unggul 5 kali berturut-turut melawan setiap delegasi dari tim Akademi Botani. Roh pelindung supernya membakar kekuatan roh lawan bahkan yang memiliki beberapa level lebih tinggi. Master Show menyebut ini sebagai kondisi pengekangan roh pelindung, yaitu kondisi saat roh pelindung bertemu dengan lawan yang menjadi kelemahannya. Pertarungan berlangsung sampai ke perwakilan ke-6, dan disinilah terjadi eskalasi dari peluang kemenangan Akademi Botani karena perwakilannya kali ini memiliki roh pelindung jenis tumbuhan duri api yang kebal terhadap energi panas. 可惜啊，我的赤炎荆棘抗火。 Namun meski begitu, saat berhadapan dengan pemilik roh pelindung api super, tingkat ketahanan dari duri api juga menurun secara signifikan. Dengan skill Phoenix terbang, Mang Houjun melompat ke udara untuk keluar dari zona serangan. Terlihat tak ada satupun serangan yang mampu menyentuhnya karena ia mampu membuat pelindung bersuhu ekstrim. Bahkan Master Show yakin dengan apinya Mang Houjun cukup kuat untuk bisa melelehkan besi. Menurut Master Show, jika si gendut tidak bisa membakar duri api, maka Phoenix api miliknya tak layak untuk disebut sebagai roh pelindung super. Pertahanan duri api yang dipasang justru membutakan jalur serangan lawan sehingga tak ada kesempatan untuk mengelak dari serangan Mang Houjun. Masih beruntung Mang Houjun meng-cancel skill semburan Phoenix, kalau tidak lawannya pasti mati atau setidaknya cacat permanen. Masih tersisa satu anggota dari Akademi Botani, namun karena ia tidak melihat peluang menang sedikit pun, dengan terpaksa ia menyerah dan mengaku kalah dari tim Akademi Sri Lanka. Setelah pertarungan berakhir, Huowu mendatangi anak-anak Sri Lanka berniat mengajak Tang San bicara secara pribadi. Tang San ia bawa menepi sampai ke pinggir hutan. Tanpa mereka sadari, Feng Xiaotian yang penasaran mengikuti dan menguping pembicaraan mereka. Huowu mengawali pembicaraan dengan menanyakan kabar dari Tang San. Namun Tang San yang cuek tidak terlalu menanggapinya dan berniat untuk langsung pergi. Huowu lalu menahannya dan menanyakan alasan mengapa kemarin Tang San menyelamatkannya. Tang San lalu menjelaskan bahwa meski dalam turnamen kita saling bersaing, namun yang perlu diingat kita tidak bermusuhan. Tidak ada dendam maupun rasa benci. Sehingga jika kemarin Huowu sampai mati di tangannya, maka hanya akan membuat hubungan antara Akademi Sri Lanka dengan Akademi Chihuo menjadi semakin memburuk. Lagi pula Tang San sudah mempertimbangkan seberapa besar damage yang sanggup ia terima. Tentunya ia bukanlah orang bodoh yang mengambil resiko tanpa perhitungan yang matang. Diperlihatkan Huowu yang nampak tidak puas dengan jawaban tersebut. Jelas saja karena pengorbanan Tang San kemarin sempat membuat dirinya baper. Sementara itu, Xiao yang cemas datang di momen yang kurang tepat atau justru momen yang tepat, yaitu ketika Huowu mencium Tang San. Sebagai balasan karena Tang San sudah menolongnya.
Tangsa lalu menghampiri Xiaowu mencoba menjelaskan bahwa situasinya tidak seperti apa yang Xiaowu saksikan. Namun tanpa banyak bacot lagi, Xiaowu langsung menciumnya kemudian mengatakan kalau lain kali ia tidak akan membiarkan orang lain mendahuluinya. Di atas arena, turnamen tentu masih berlanjut. Kemenangan 11 kali berturut-turut membuat tim Akademi Sri Lanka semakin berada di puncak. Seakan menebus dosa di babak penyisihan kemarin, Phoenix Api Mang Hoju dengan mudah bisa menghancurkan Phoenix S milik Akademi Tian Sui. Meski sayangnya scene lengkap pertarungan mereka tidak diperlihatkan ya. Di pertarungan selanjutnya mereka tidak bisa bersantai-santai lagi. Karena ada dua tim terkuat yang sudah menanti mereka, yaitu tim dari Akademi Chen Feng dan tim dari Akademi Lighting, yang mana kekuatan asli kedua tim ini belum ditunjukkan pada babak sebelumnya. Yang pertama, tim Sri Lanka harus berhadapan melawan tim dari Akademi Lighting. Menurut Master Show, secara keseluruhan kekuatan tim ini bahkan melampaui tim dari Akademi Chihuo, Akademi Botani, dan Akademi Tian Sui. Tangsan kemudian menawarkan dirinya untuk maju. Namun Master Show ragu kalau rumput biru peraknya memiliki ketahanan terhadap serangan petir. Lebih buruknya lagi, Tangsa justru akan mengalami pengekangan roh pelindung karena rumput biru peraknya bisa menghantarkan dan membuat listrik menjadi lebih kuat. Guru Xingming juga menyarankan agar Tangsa lebih baik mempersiapkan dirinya untuk nanti menghadapi Akademi Chen Feng, mengingat tim dari Akademi Chen Feng adalah tim elemental terkuat. Urutan anggota yang maju kali ini adalah Tai Long, Jingling, Huang Yuan, Xiaowu, Dai Mubai, Mang Hojun, dan Su Ying. 史莱克，必胜！对付陈水手的 Sesuai strategi yang telah disusun, Tai Long maju sebagai delegasi pertama. Ia mengingat saran dari Master Xiao cukup hanya dengan strategi bertahan, dengan menahan serangan listrik dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan balasan saat musuh kehabisan tenaga. Bagaimanapun juga, Tai Long merupakan calon penerus dari klan Tai, memiliki basic pertahanan yang paling kuat di antara murid-murid Sri Lanka yang lain. Perwakilan kedua, Akademi Lighting, pun ia libas setelah serangannya sia-sia di hadapan Tai Long. 嘿，风，杀！ 天气变糟了， 第三场， Sayangnya di pertarungan ketiga, tubuh Tai Long telah mencapai batasnya, serangan listrik lawan tak sanggup lagi ia terima sehingga akhirnya berhasil dilumpuhkan. Tetapi itu juga sudah melebihi ekspektasi dari Master Show. Selanjutnya Jingling maju sebagai perwakilan menggantikan Tai Long. Sesuai prediksi dari Master Show, setelah menghadapi Tai Long, posisi lawan telah kehilangan 50% kekuatannya, maka dari itu Jingling disarankan agar memanfaatkan kecepatannya untuk menghindari semua serangan, juga menunggu waktu yang tepat sampai lawan kehabisan tenaga. Perwakilan keempat dari Akademi Lighting ternyata cukup kuat untuk menumbangkan Jingling dan Huang Yuan. Untuk perwakilan keempat, pihak Sri Lanka mengutus Xiaowu. 小五， Selanjutnya wakil ketua bernama Lai Tian maju, namun ia menyadari kalau taktik Sri Lanka adalah menghabiskan tenaga musuh sehingga ia akan menghemat tenaga demi menghadapi Dai Mubai nanti. Ialah Master Roh level 42 dengan kekuatan roh pelindungnya adalah Elang Petir. Dengan skill keempatnya ia berusaha mengunci pergerakan Xiaowu, namun sayangnya kecepatan dari skill teleportasi milik Xiaowu tidak mengizinkannya. 是跑不掉的，鹰眼锁定，三魂技瞬移，快的速度根本来不及锁定。 Ketika Xiaowu melompat ke udara, menjadikannya sasaran empuk bagi serangan Letian yang leluasa bergerak di antara udara. Akan tetapi ini adalah bagian dari rencana Xiaowu untuk mendekati dan menjebak musuh ke dalam skill pesonanya. Di jajaran tamu kehormatan, Ning Fengxi menjelaskan kepada Kaisar Kerajaan Tiando bahwa kunci kemenangan Sri Lanka bukan cuma terletak pada kemampuan mereka, melainkan di belakang ada Master Xiao sebagai orang yang berperan menyusun strategi dan penentu urutan peserta yang tepat. Dengan kecerdasan yang luar biasa, Kaisar menjadi sangat tertarik dengan Master Xiao dan meminta Ning Fengxi untuk mengatur pertemuan mereka. Kita kembali ke arena. Perwakilan terakhir dari Akademi Lighting adalah sang ketua tim sendiri yang bernama Lei Dong. Master Roh level 43 bertipe pengendali. Jenis roh pelindungnya adalah laba-laba listrik. Lei Dong menutup matanya untuk menghindari skill pesona andalan Xiaowu. Selanjutnya ia merapalkan serangan area yang ia sebut jaring laba-laba listrik. Aliran listrik berperan sebagai radarnya untuk mendeteksi setiap pergerakan Xiaowu. Di sisi lain, skill teleportasi milik Xiaowu juga telah mencapai batasnya sehingga ia hanya melompat ke sana kemari untuk menghindari amukan listrik dan sesekali mencoba untuk menerobosnya. 阴魂技，妖风，
你从雷网中间穿过， Begitu melihat celah, Xiao Wu langsung bergegas masuk ke dalam pertahanan musuh. Sayangnya ia salah perhitungan, karena musuh dengan cepat bisa melepaskan skill keempatnya, yakni cincin penyegel dewa yang secara efektif dapat mengunci mobilitas dari Xiao Wu dan melumpuhkannya. Tang San pun tak kuasa menahan diri lagi sehingga terpaksa ia menerobos masuk untuk menolong Xiao Wu, yang sekaligus ini menjadi kekalahan dari Xiao Wu. Saat menggendong Xiao Wu yang terluka kembali, Tang San berpapasan dengan Dai Mubai dan berpesan agar Mubai membalasnya tanpa ampun. Dengan berlapiskan wujud roh pelindung harimau putih, Mubai maju lurus ke depan untuk menyerang Lei Dong secara langsung. Sempat ditahan dengan jaring listrik, namun hanya dengan kekuatan fisiknya ia mampu melepaskan diri dan seketika berhasil menyelesaikan pertarungan. Melihat itu, emosi dari pihak Akademi Lightning pun benar-benar tak terbendung. Ia berniat menuntut Akademi Sri Lanka yang memiliki niat membunuh para murid-muridnya. Namun sang wakil ketua tim yang bernama Yu Tianxin menghentikannya dengan mengatakan kalau Akademi Sri Lanka sama sekali tidak melanggar aturan, meski telah membuat pihaknya cukup terluka parah. Sebagai wakil ketua sekaligus perwakilan terakhir dari timnya, Yu Tianxin pun memikul harapan yang sangat besar untuk membalaskan kekalahan dari teman-temannya tersebut. 就让我去会会他们吧。 Sebagai informasi, ia adalah sepupu dari Yu Tianfeng, otomatis juga merupakan keturunan langsung dari klan naga tiran petir biru. Diceritakan bahwa ia dan Tianfeng selalu bersaing untuk nantinya memperebutkan posisi sebagai penerus sektenya. Terlihat juga perwujudan dari kekuatan roh pelindungnya, yakni seekor naga petir. Sementara itu, Dai Mubai juga tak gentar sedikit pun dengan kekuatan roh pelindung harimau putihnya. Di awal mereka cukup seimbang dengan saling mengadu kekuatan fisik mengandalkan kemampuan bertarung jarak dekat. Namun situasi semakin tidak menguntungkan bagi Dai Mubai karena kekuatan Yu Tianxin dapat mempengaruhi cuaca, sanggup mendatangkan hujan yang dapat menghantarkan serangan listriknya. Jangkauan serangannya seakan menjadi tak terbatas. 应有九霄，日天来。这句话我不同意。Pada turnamen ini, Yu Tianxin berupaya untuk membuktikan bahwa ia lebih layak menjadi penerus sekte dibandingkan sepupunya. Di sisi lain, Dai Mubai sebenarnya adalah seorang pangeran dari suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Xingluo. Ia meninggalkan kampung halamannya dan datang ke Sri Lanka untuk membuktikan kelayakannya. Dari sisi motivasi, keduanya sama-sama kuat. Dari segi kekuatan roh dan semangat pun juga demikian. 就是胜利者。好。 四魂技，白虎流星雨。 Namun saat saling mengadu skill keempatnya, Dai Mubai memiliki serangan yang sedikit lebih unggul, sehingga Yu Tianxin tumbang dengan senyum puas di wajahnya. 史莱克学院对战雷霆学院，史莱克学院获胜。 Setelah pertarungan hari ini selesai, Ketua Tim Akademi Chen Feng, Feng Xiaotian mendatangi basecamp Tim Akademi Sri Lanka untuk menemui Tang San terkait pertarungan mereka besok. Di sini Feng Xiaotian menantang Tang San untuk maju menjadi perwakilan pertama tim Sri Lanka melawan dirinya besok, dan jika dalam pertarungan tersebut ia kalah, maka timnya akan langsung menyerah. Pada awalnya Tang San tidak bisa menyetujuinya karena ini merupakan pertarungan tim, sehingga ia tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan dari teman-teman dan guru-gurunya. Namun Dai Mubai yang mendengar pembicaraan mereka mendukung Tang San untuk menerima tantangan tersebut, begitu pula Master Xiao yang mempercayakan semuanya kepada Tang San. Keesokan harinya pertarungan terakhir pada babak penyisihan pun dimulai. Kedua tim akademi memilih satu kali pertarungan untuk menentukan juara pada babak penyisihan. Para juri sudah mempertimbangkan dan menyetujui permintaan tersebut. Feng Xiaotian dari tim Akademi Chen Feng melawan Tang San dari tim Akademi Sri Lanka. 现在开始！ Feng Xiaotian adalah master level 43 dengan roh pelindung mutasi serigala badai iblis. Ia maju mengawali serangan dengan kecepatan tinggi, saling mengadu ketangkasan fisik untuk berusaha menjatuhkan Tang San.
Namun ia juga tidak gegabah karena ia tahu kalau si Tangshan ini masih memiliki banyak kejutan yang belum diperlihatkan. 第二魂技双狼附体，兼备迷宫的特性，这一点将 Tangshan berusaha menjeratnya untuk mengatasi kecepatan Xiaotian. Tetapi angin yang Xiaotian padatkan bisa ia manfaatkan sebagai senjata tajam yang mampu merombak rumput biru perak. 现在是为了释放风战列阵，冯小天的第一魂技有明显的范围线。第一魂技风刃列阵， Dengan timing yang tepat, Tangshan dapat menjebak lawan menggunakan kandang rumput biru perak lalu menyerangnya. Sayangnya pertarungan ini masih jauh dari kata selesai, karena sejauh ini Feng Xiaotian baru hanya menggunakan skill pertama dan keduanya saja. Hal ini membuktikan kalau ia masih belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan inilah skill ketiganya yang ia sebut sayap badai iblis. Tidak hanya memunculkan sayap untuk terbang, namun juga bisa menyembuhkan tubuh dan meningkatkan kekuatannya. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Feng Xiaotian menyerang dengan skill buatannya sendiri, yakni Serigala Badai Iblis 36 sayatan tanpa henti. Berbeda dengan skill yang diperoleh dari Jinro, skill buatan diperoleh melalui latihan yang sangat keras. Bahkan Master Sha berpendapat kalau skill ini bisa jauh lebih kuat dari skill Jinro. Skill Feng Xiaotian ini merupakan 36 serangan beruntun yang pada setiap serangannya selalu bertambah cepat dan kuat. Tak ingin kalah dengan itu, Tangshan juga menunjukkan skill buatannya sendiri yang ia modifikasi dari skill keempatnya. Serangan Tangshan tersebut mendesak Xiaotian untuk melepaskan skill keempatnya, yakni Badai Serigala Iblis Kembar Siam yang sanggup menembus rumput biru perak dan langsung menargetkan Tangshan. Skill ultimate-nya ini mencangkup seluruh arena. Pergerakan langkah hantu Tangshan tidak akan bisa menghindarinya, dan tangan besi yang mungkin bisa menahan kini sudah mencapai batasnya. Tersisa satu pilihan terakhir, yaitu hantaman palu Haotian dari roh pelindung di tangan kirinya. Sontak semuanya dibuat sangat terkejut mengingat palu Haotian merupakan roh pelindung legendaris yang hanya dimiliki oleh keturunan langsung dari sekte Haotian yang padahal sudah lama tidak diketahui keberadaannya. Salah yang sebenarnya adalah mata-mata dari Balai Roh Pelindung segera menyuruh bawahannya untuk melaporkan hal ini kepada pimpinan tertinggi Balai Roh Pelindung. Meskipun palu Haotian milik Tangshan tidak memiliki atribut cincin roh, dikatakan cukup mampu untuk mengimbangi serangan dari skill buatan Feng Xiaotian. Sebelum Feng Xiaotian jatuh, Tangshan mengklarifikasi kalau ia dan Huowu sebenarnya tidak memiliki hubungan apa-apa. Jadi jika memang Feng Xiaotian menyukai Huowu, ia sama sekali tidak ingin dilibatkan. Dengan ini babak penyisihan telah selesai. Terpilih 15 tim akademi yang akan mewakili Kekaisaran Tiando untuk maju ke final yang akan diadakan di kota Balai Roh Pelindung. Khusus teruntuk Akademi Sri Lanka, Kaisar memberikan ucapan selamat karena telah memperoleh nilai kemenangan tertinggi di babak penyisihan. Ia lalu mengumumkan kalau putra mahkota Kekaisaran Tiando akan ikut serta untuk menjadi salah satu juri. Selain itu, 500 prajurit Kekaisaran akan dikerahkan untuk mengawal mereka semua dalam perjalanan menuju Balai Roh Pelindung.